lanjut. Yang keenam ini ada prolong lactation atau perpanjangan masa menyusui anak. Gimana tuh? Nah, jadi dengan ibu-ibu yang sedang menyusui itu mereka mempunyai hormon yang dapat membuat KB secara alamiah. Jadi sel telur itu terhambat nggak bisa keluar gitu. Betul, karena ada dua hormon yang dominan ketika ibu menyusui, itu adalah prolaktin dan juga oksitosin. Dan ini tuh biasanya terjadi selama 6 bulan. Tapi pastikan selama 6 bulan tersebut ibu tersebut juga tidak menstruasi. Kalau sebelum 6 bulan udah menstruasi ya metode ini nggak bisa digunakan. Ya, tandanya kalau ibu semua sudah menstruasi, tandanya sudah terbentuk sel telur baru lagi. Iya, oke. Selanjutnya ada vasektomi dan tubektomi. Nah, kalau ini udah masuk apa sterilisasi gitu ya? Secara struktur yang dipotong itu ini adalah testis ya. Nanti ada salurannya untuk menuju keluar. Kalau pada laki-laki yang dipotong salurannya itu. Begitu bisa juga pada perempuan. juga kan? Ya, ada yang juga cuma bisa diikat. Untuk pada perempuan nanti ini ada tempat pembuatan sel telur. Nanti ada saluran menuju ke rahim. Nah, itu yang diikat atau dipotong. Situ. Nah, untuk dengan hanya penutupan jalan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa rangsangan seksual itu tetap terjadi. Jadi semua mungkin ya, mohon maaf sebelumnya para pembuat hukum, kalau kalian membuat hukuman kebiri kepada laki-laki itu tidak menurunkan hasrat untuk melampiaskan naluri seksnya, tetap mereka bisa tetap ngaceng ya, dan memperkosa orang-orang lain gitu. Nggak cuma wanita aja ya tidak sekarang cuma wanita. Mohon untuk Komnas Perlindungan dibentuklah Komnas Perlindungan Pria. Kami juga disodomi, Mamen. Tolong ya, hukum itu harus adil. Laki-laki dipegang dadanya nggak dipenjara, kita megang dadanya perempuan dipenjara loh, Mamen. Oke, yang selanjutnya yang ke-8 itu ada IUD atau intrauterine device. Jadi di sini tuh merupakan alat kontrasepsi, dia tuh bentuknya T gitu, tuh dimasukin ke vaginanya perempuan. Lebih tepatnya nanti dia akan dimasukkan sampai ke rahim. Tujuannya sama, spermatisida. Jadi ketika sperma masuk terkena spiral itu, kabel itu, nah dia bisa mati. Iya, bener banget. Kenapa kok bisa mati? Karena di dalamnya dia mengandung yang namanya Cooper atau tembaga. Oh, jadi kalau sperma kena tembaga dia mati gitu. Secara teori kan sepertinya seperti itu. Oke. Terus ini tuh jangkanya panjang banget, bisa Panjang 8 banget. sampai 10 tahun. Tapi hati-hati jangan sampai lupa nyopot gitu. Soalnya dulu tuh ada kasus nenek-nenek dia perutnya sakit, ternyata udah ada IUD ini sampai 20 atau 30 tahun gitu di rahimnya gitu. Ya. Berarti sudah rahimnya tidak mendukung untuk dipasang IUD itu tadi, lupa nyabut, terus jadi sakit perut. Iya. Jadi 10 tahun kan lama kan biasanya lupa. Jadi harus diingat-ingat. Selanjutnya ada hormonal nih, kan tadi kita udah jelasin 1 sampai 86 hormonal. Sekarang kita mau jelasin tentang yang hormonal. Yang hormonal ya. Ini lebih ya alhamdulillah. Seperti namanya ya, pasti mempengaruhi hormon kita. Nah, yang pertama itu ada PIL-KB. Nah, PIL-KB ini ada 2, kombinasi dan enggak. Nah, kalau yang kombinasi itu memiliki kandungan estrogen dan juga progesteron. Nah, di sini itu hormon tersebut itu dapat membantu untuk menahan ovarium agar tidak keluar gitu. Maksudnya jadi menghambat proses terjadinya oogenesis atau maturasi dari sel telur. Terus selain itu PIL-KB juga dapat menghalalkan lendir lahir rahim sehingga sperma akan sulit masuk untuk mencapai sel telur tersebut. Jadi ada juga yang progesteron itu secara alamiah kan memang menebalkan atau menjaga ketebalan dinding rahim. Jadi ya sesuai yang dijelaskan itu tadi. Dan PIL-KB sendiri ini itu ada yang tidak bisa digunakan untuk ibu menyusui. Hingga untuk ibu menyusui untuk menggunakan alat KB apa itu bisa konsultasi ke dokter atau bidan masing-masing. Itu sih. Dan untuk perubahan hormon pada PIL-KB ini mungkin bisa bukan perawatan gitu. Karena penggunaan tentunya yang mempengaruhi hormon pasti akan mempengaruhi sistem yang ada di tubuh kita sehingga terjadi
apa ya istilahnya kayak perubahan keseimbangan seperti itu, karena kita mendapatkan paparan tambahan hormonal dari luar. Benar banget. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu suntik KB. Nah, suntik KB ini termasuk kontrasepsi yang cukup diminati oleh banyak wanita. Dan kontrasepsi ini biasanya dilakukan 1-3 bulan sekali. Dan ini aman digunakan untuk ibu menyusui. Aman ya? Aman digunakan untuk ibu menyusui. Jadi, tapi mungkin ada satu hal yang bagi ibu-ibu semua agak risih, yaitu ya penggunaannya itu tadi selama setiap 1-3 bulan harus suntik lagi kan. Iya. Jadi selama 1-3 bulan ibu-ibu harus mengunjungi dokter atau bidan supaya nanti suntik KB. Kalau habis lagi suntik lagi. Jadi rutin penggunaannya kan. Dan jangan sampai lupa juga gitu. Terus kalau untuk hormonalnya di sini itu ada perubahan pola haid, terus biasanya tiba-tiba keluar flek gitu. Terus juga bahkan kadang ada yang sampai enggak haid. Jadi sebenarnya konsep dari hormonal ini sama ya, suntik sama pil, yaitu menghentikan proses oogenesis itu tadi, sehingga terjadi itu penundaan menstruasi. Jadi nanti efek sampingnya juga menstruasinya kadang lama nggak keluar, cuman sekalinya itu kita berhenti atau apa bisa langsung keluar. Selanjutnya yang ketiga itu ada KB implan atau susuk. Susuk guys, susuk. Implan atau susuk? Jangan-jangan kalau kita pakai KB ini jadi tambah cantik dong? Enggak, kayak gitu konsepnya beda. Oh beda ya? Nah kalau susuk di jadi tambah jelek ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Tambah sehat gitu. Tambah sehat. Oke, jadi kalau implan atau susuk di sini adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang digunakan oleh wanita. Nah itu penggunaannya kayak ditaruh di sini gitu loh, di lengan kan namanya, di lengan itu, jadi dipasang itu juga. Jadi bentuknya kayak batangan kecil gitu ditaruh dulu. Tapi aku bayangin kayak sakit gak sih? Kalau aku sih gitu, sakit gak sih? Ya ukuran sakit nggak sakit setiap orang beda-beda sih ya. Dengan penggunaan KB implan atau susu ini memasukkan suatu benda ke tubuh gitu. Dan itu di lengan. Nah, kok bisa sih di lengan tapi nggak hamil? Nah, dia tuh sistem kerjanya tuh melepaskan hormon progesteron tadi yang bisa untuk menghambat follikulnya keluar. Itu nanti akan berhubungan dengan sirkulasi darah. Jadi dia mengeluarkan zat-zat itu tadi, ditransfer ke darah, terus nanti dibawalah ke sistem regulasi tubuh. Seperti itu. Oke, masih ada lagi nggak? Oke, lalu berikutnya sudah selesai. Oke, jadi mungkin ada satu lagi. Mungkin teman-teman semua juga kurang tahu dengan KB ini, dan ini pun juga jarang ya di masyarakat, kurang konvensional juga, yaitu adalah KB koyo. Jadi KB koyo itu dia sama kayak koyo yang buat panas itu. Jadi kita tempelkan ke tubuh, tapi aku lupa bagian yang mana. Kalau nggak salah lebih ke tempat yang berlemak ya, karena penyerapannya lebih cepat. Tapi mohon dikoreksi ya, kalian cari sendiri-sendiri untuk KB koyo ini, karena memang kurang konvensional di masyarakat. Toko-toko pun jarang ada yang menjual seperti itu. Udah sih, jangan takut sih kalau beli kondom, ya udah orang besok nggak ketemu mbak kasirnya lagi ya nggak sih? Iya. Gitu sih, kan sekarang tuh kayak takut gitu beli, takutnya hamil. Nah, buat teman-teman yang masih senam 5 jari, tetap bersabar, karena kontrasepsi ini akan berguna suatu saat nanti ya. Ketika kalian udah memiliki sosok wanita gitu. Para laki-laki, ingat ya, jangan jadikan wanita itu sebagai objek. Benar. Oke, terima kasih dari kita. Terima kasih, sekian dari kami, dan ini mungkin PR, yaitu tentang tisu magic. Bagaimana cara kerja tisu magic? Pengen BDSM. Ya, bahas BDSM maksudnya bahas BDSM. Oh, bahas BDSM. Kira ini ada BDSM. Enggak lah. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang mau kita bahas apa, boleh banget di komen ya. Kita di komen. Bahas ini, tips ini dong, trik ini dong gitu. Boleh banget ya. Teman-teman semua mau komentar apakah ada yang kurang atau salah dari kami, boleh silahkan. Oke. Tulis saja di komentar, kita tanggapi, dan next kita akan buat video tentang hal seperti ini lagi. Oke. Jadi sekian dari kami, kalau ada salah katanya kami mohon maaf. Sampai jumpa. Sampai jumpa di acara Kinting selanjutnya. Dadah.